Itu banyak yang berhasil, bahkan mereka merasa karena ini punya orang, jadi asal. Sehingga kita buatlah satu pola, yaitu business opportunity atau yang lebih dikenal sekarang kayak franchising itu. Nah, dengan itu dia merasa memiliki. Inilah dia salah satu mitra saya. Oke. Nah, ini beliau adalah namanya Bu Kiki. Oke, saya Yura, Bu. Dia baru bergabung dengan saya 5 bulan yang lalu. Dan omsetnya berapa, Bu Kiki? Omsetnya udah 5 bulan ini saya bisa mencapai 50 sampai 55 Juta atau apa tuh? juta. 50 sampai 55. Baru 5 bulan Baru sudah 5 bulan. 55 juta rupiah. Per Waduh, bulan. luar biasa. Per bulan ya, Pak ya? Bulan. Bulan Wah, ini Ibu dapat orderan dari Bapak ya? dari Pajana. Oke, jadi kayak semacam simbiosis mutualisme ya, Pak ya? betul. Oke, ini ngomong-ngomong lagi bikin apa nih, Bu? Kita lagi bikin guling pu kayak gini sama bola. Ini sisa-sisa bahan yang kita manfaatkan untuk bola. Waralaba produksi ini relatif mudah dijalankan dan tingkat resikonya kecil karena hanya menerima pesanan. Sejauh ini, Sujana memiliki 12 mitra produksi yang tersebar di Bekasi, Jawa Barat. Ia memang bermimpi untuk menciptakan sentra industri boneka rumahan di Kecamatan Rawalumu, Bekasi. Anang Sujana yang akrab dijuluki provokator bisnis ini sering menjadi pembicara di beberapa seminar. Perilakunya yang nyentrik dan tak pelit ilmu adalah modalnya untuk memprovokasi siapapun menjadi seorang pengusaha. Saya tidak percaya bahwa mulai usaha itu dengan sesuatu modal. Itu sangat kuno, dari dulu tuh orang selalu mengatakan bisnis itu harus dengan modal. Padahal tanpa modal pun bisa. Di dalam tubuh kita itu semua sudah ada modal. Bahkan ada orang yang mengatakan modalnya itu adalah otak kanan, ada juga yang otak kiri, bahkan ada yang otak dengkul. Nah, bagi saya mereka tetap dalam semua otak. Dengan bisnis itu yang paling bagus itu dengan iman. Karena dengan iman itu otak kanan, otak kiri, otak tunggal semua masuk. Sadar akan kebutuhan bahan baku yang banyak, Anang memonopoli bahan baku untuk usahanya. Ya, dia mempunyai usaha lain, yaitu menjadi pengusaha bahan baku boneka. Pak, kan saat ini Bapak sudah dikatakan sukses dalam bisnis ya, Pak? Tapi mungkin kan seorang pengusaha punya cita-cita nih. Untuk cita-cita Bapak sendiri yang belum Bapak tercapai apa, Pak? Sebenarnya saat ini saya belum dikatakan sukses. Ini mungkin baru tangga pertama. Yang saya ingin cita-citakan sejak lama, yaitu saya ingin membangun rumah sakit, di mana rumah sakit itu gratis buat orang miskin. Karena saya punya pengalaman dulu, istri saya itu pernah membawa orang sakit sampai ke beberapa rumah sakit sampai dia meninggal karena perlu uang. Nah, dari sanalah saya punya cita-cita ingin membangun rumah sakit, di mana rumah sakit itu saya dedikasikan untuk orang-orang susah. Jadi punya misi sosial Bapak di sana, Ya, Pak ya? betul Ini sekali. sangat menarik nih, misi sosial dari seorang pengusaha ya, Pak. Setiap Sabtu siang, seluruh mitra produksi dan mitra toko berkumpul di sini. Semua keluhan dibahas, sekaligus merencanakan strategi ke depan. Pak, saya sudah berkunjung ke pengusaha boneka nih, Pak. Yep. Ada sesuatu yang unik nih, Pak. Iya. Kan biasanya kalau kita ngomongin franchise itu franchise produk atau franchise toko ya, Pak ya. Nah, yang unik di sini adalah franchise produksi, Pak. Oke. Menurut Bapak sebagai praktisi franchise ini bagaimana, Pak? Ya, jadi kemitraan produksi boneka ini merupakan pionir yang pertama kali di Indonesia dan prospeknya bagus, luar biasa begitu. Karena market Indonesia begitu banyak dan luas. Namun demikian harus diperhatikan oleh franchisor adalah bahwa mereka harus aktif mencari market baru. Oke. Misalnya dengan online, dengan secara maksimal menggunakan media internet. Karena dengan bertambahnya mitra, mereka juga harus berbagi order yang cukup buat mereka. Karena apabila itu terjadi, mereka akan tetap survive gitu di tengah persaingan yang begitu sengit gitu.